Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Alhamdulillah bisa bermuajahah melalui media online. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Berbekal harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla anugerahkan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang izin dan perintah perang, kemudian tujuan dari perang. Yang jelas Islam memilih untuk berperang tidak dalam rangka mengikuti hawa nafsu, semuanya atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga semuanya masih ada dalam koridor syariat tentu. Artinya tidak mungkin ada gerakan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gerakan atau perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan syariat itu mustahil. Karena pastinya Nabi akan melakukan sesuatu yang sesuai dan selaras dengan nilai-nilai syariat, termasuk perang di dalamnya. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, perang Badar sebetulnya bukan perang pertama yang dilakukan oleh umat muslim atau yang dialami oleh umat muslim. Sebelum perang Badar sekitar 8 kali hampir terjadi peperangan. Ada sekitar 8 kali lah. Di antaranya ada yang syariah, artinya ekspedisi penyergapan biasa. Ada yang juga kemudian ghazwah, yakni Nabi SAW turut serta di dalam. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sekitar 8 lah kurang lebih. Kalau kemudian nanti didetailkan, kita bisa detailkan apa saja di antaranya. Sekaligus kemudian mempertegas kembali makna ghazwah dan syariah nanti dalam proses pembahasan tersebut. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi perang Badar Kubro terutama bukan perang yang pertama kali. Terlebih dahulu ada sekitar 8 kali peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami ya, dengan kaum muslimin. Tidak semuanya 8 Nabi turut serta, hanya 3 kurang lebih dari 8 itu yang Nabi SAW turut serta di dalam. Selebihnya hanya ekspedisi yang dibebankan atau ditugaskan kepada para sahabat. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ini kronologis perang Badar atau secara keseluruhan perang-perang. Itu kronologis yang paling dominan, kenapa kok muncul penyergapan demi penyergapan sampai akhirnya kepada peperangan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika orang-orang Mekah, khususnya orang-orang Islam, hijrah ke kota Madinah, itu mereka meninggalkan harta-harta mereka. Jadi rumah, tanah, dan jelas gak mungkin kan bawa tanah, bawa rumah, dan harta-harta yang lain. Bahkan ada mungkin anak, istri, terus budak-budak yang tidak ikut serta itu ya tertahan di kota Mekah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, automatically apa yang mereka miliki di kota Mekah mereka tinggal. Dan ketika harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah itu akhirnya jadi bacakan, jadi apa ya, harta yang dibagi-bagikan di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Di antara mereka yang mendapatkan hartanya kaum muslimin di kota Mekah, di antaranya ada Abu Lahab, masih kerabat Nabi, bahkan paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu hamba sahaya Umayyah bin Khalaf dan disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada Abu Jahal, teman sepermainan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya harus jadi musuh. Kemudian Abu Sufyan, yang juga notabene adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak orang-orang Mekah lainnya yang kemudian mengambil harta-harta orang Muslim yang sudah hijrah ke kota Madinah. Jadi harta-hartanya mereka bagi-bagi. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sedangkan kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah betul-betul dalam keadaan miskin papa, masya Allah. Mereka tuh miskin, walaupun di kota Mekah kaya raya, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan itu kan orang-orang agniya, orang-orang kaya di kota Mekah. Ketika hijrah ke kota Madinah, miskin semua, miskin semua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah cara, formula supaya kondisi prihatinnya orang-orang Mekah dalam kurung muhajirin itu tidak terlalu ngedrop, tidak terlalu sampai betul-betul sengsara. Maka dipersaudarakanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Madinah, atau yang kita kenal dengan orang-orang Ansor. Jadi orang muhajirin yang datang dari Mekah dan orang-orang Madinah yang dikenal dengan orang-orang Ansor itu oleh Nabi dipersaudarakan. Kenapa harus dipersaudarakan? Karena memang untuk saling membantu satu sama lain. Karena orang-orang Mekah yang baru sampai di kota Madinah miskin semua, miskin semua. Dan mereka sangat butuh sekali bantuan dan dukungan dari orang-orang Madinah. Sampai kecintaan orang-orang Madinah terhadap orang-orang Mekah atau orang-orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin itu diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat 7 dan juga ayat ke-9. Di ayat ke-9-nya Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka orang-orang Ansor itu mendahulukan orang-orang Muhajirin. Yu'thiruna, istar itu mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri, itu istar namanya. Jadi orang-orang Ansor mendahulukan orang-orang Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, sekalipun orang-orang Ansor pun, orang-orang Madinah pun punya banyak kebutuhan. Ini Masya Allah, ini kualitas iman luar biasa. Jadi orangnya jelas punya banyak kebutuhan, punya banyak keperluan, tapi di satu sisi dia harus memberikan bantuan kepada orang-orang Mekah atau orang-orang Muhajirin. Ini luar biasa. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, karena harta yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang tadinya tinggal di kota Mekah itu semuanya diambil oleh para pembesar-pembesar Mekah, maka muncullah sebuah izin dari Allah Azza wa Jalla ya untuk mengambil kembali harta tersebut. Makanya penyergapan demi penyergapan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara beberapa penyergapan. Misalkan penyergapan yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau membawa 30 orang prajurit, penunggang kuda semuanya, kemudian berhadapan dengan Abu Jahal atau Abul Hakam atau Amr bin Hisham. Waktu itu dia membawa 300 orang. Jadi Hamzah berhadapan dengan Abu Jahal, Hamzah dengan 30 prajurit, dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal dengan 300 prajurit. Namun kondisi ini tidak sampai terjadi peperangan karena dilerai oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Itu dilerai. Akhirnya tidak terjadi pertempuran di antara kedua. Jadi penyergapan-penyergapan akhirnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah waktu itu untuk mengambil kembali harta mereka. Mengambil kembali harta mereka yang sudah dijarah oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy, dan itu halal, itu sah-sah saja. Karena harta yang diambil adalah senilai dengan harta yang dijarah oleh orang-orang Mekah, kurang lebih begitu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dan beberapa syariah yang lain, semisal syariahnya Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib. Haris ini putranya Abdul Muthalib yang paling tua. Jadi Abdul Muthalib, anak yang paling tuanya, paling sulungnya itu namanya Haris. Haris punya anak namanya Ubaidah. Ubaidah ini juga orang yang sama yang nanti dalam perang Badar itu mubarozah, melakukan adu tanding, duel antara Muslim dengan kafir. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, itu pun terjadi pengutusan ekspedisi atau syariah, pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada tahun 1 Hijriah, bulan Syawal di tahun pertama Hijriah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, itu membawa 60 orang dari kalangan muhajirin. Syariah yang dibawa 60 orang personil. Berhadapan dengan Abu Sufyan bin Harb yang waktu itu membawa 200 prajurit. Jadi 60 lawan 200. Ini pun tidak jadi pertempuran, hanya lempar-lemparan anak panah. Jadi tidak sampai perang dalam jarak dekat, itu tidak sampai. Artinya tidak sampai adu fisik dalam jarak dekat, tidak ada. Mereka hanya saling lempar-lempar anak panah. Dan orang yang pertama dari kalangan muslim yang melempar anak panahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka nanti masyhur, beliau terkenal sebagai orang pertama yang melemparkan anak panahnya ke tengah-tengah orang kafir dalam suasana jihad fisabilillah, ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian ada syariah lagi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga di tahun pertama Hijriah, cuman di bulan Zulqa'dah. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu
Ubaidah bin Haris itu di bulan Syawal, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas di bulan Zulhijjah. Jadi ya hanya beberapa selisih bulan. Ini juga sama, dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 20 orang muhajirin untuk memblokade orang-orang Quraisy. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sama di sini pun tidak terjadi peperangan karena orang-orang Quraisy sudah duluan lewat. Jadi pas mau disergap ternyata sudah tidak ada orang karena sudah duluan pergi. Dan ini memang strategi perang kan memang harus betul-betul jitu untuk menentukan kapan musuh sampai dan di mana musuh tinggal, itu harus betul-betul difikirkan dengan sangat baik. Karena kalau salah prediksi kayak tadi, kayak kasus syariahnya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika datang disergap oleh kaum muslimin, ternyata orang-orang kafirnya sudah tidak ada. Dan ini kan kecolongan akhirnya. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, totalnya pokoknya ada sekitar 8 ekspedisi lah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Di antaranya Nabi turut serta, di antaranya yang lain Nabi tidak ikut turut serta, sampai nanti masuk ke perang Badar Kubra. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, saya tegaskan, tujuan ekspedisi ini dalam rangka mengambil kembali harta yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang berasal dari kota Mekah, yang hartanya sudah dijarah oleh orang-orang kafir. Jadi ya hanya mengambil kembali harta. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, termasuk nanti perang Badar, awalnya adalah penyergapan terhadap kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb, di mana Abu Sufyan bin Harb membawa banyak harta orang-orang Mekah. Jadi kalau ini bisa didapatkan, ini cukup untuk mencukupi harta yang dijarah oleh orang-orang Mekah perang dulu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, namun sebelum ke situ ada beberapa peristiwa pengantar ya. Selain tadi tujuan ekspedisi atau penyergapan itu dalam rangka mengambil kembali hartanya orang-orang muslim yang dulunya tinggal di Mekah, yang hartanya sudah dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka ingin mengambil kembali harta tersebut dengan melakukan ekspedisi demi ekspedisi. Yang kedua, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ada suatu peristiwa ini terjadi antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Jahal. Jadi Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Jahal itu sempat ketemu ketika Sa'ad bin Mu'adz melaksanakan ibadah haji. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sebelum terjadi peperangan, ketika Sa'ad bin Mu'adz bertemu dengan Abu Jahal, itu Abu Jahal mendatangi Sa'ad bin Mu'adz dengan tatapan sinis. Abu Jahal tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu punya hubungan akrab dengan Umayyah bin Khalaf. Sangat akrab dengan Umayyah bin Khalaf. Dalam satu riwayat yang lain dengan Abu Sufyan, yang lebih kuat itu dengan Umayyah bin Khalaf. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Abu Jahal bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, waktu itu sedang melaksanakan ibadah haji, kata Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'adz, kamu ini bisa tawaf di sini dengan aman. Padahal kamu membela, mendukung orang yang kami musuhi, yang telah menghina Tuhan-Tuhan kami, yang telah menghina agama nenek moyang kami, dan kalian lindung, bahkan kalian berbaiat kepadanya. Padahal kamu datang ke sini dengan aman, bisa tawaf dengan aman. Kalau bukan karena Umayyah, kata Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalau bukan karena Umayyah, kamu tidak akan pulang ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Itu ancaman dari Abu Jahal, lanatullah alaihi. Sa'ad bin Mu'adz mendengar ancaman tersebut, kata Sa'ad bin Mu'adz, akhirnya belum nimpalin dengan ancaman lagi, kata Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah, kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, maka urusannya panjang, kata Sa'ad bin Mu'adz. Dan khususnya kata Sa'ad bin Mu'adz, jika kamu melewati kota Madinah untuk melakukan safar, bepergian ke Yaman atau kemana saja melewati kota Madinah, lihat saja, kami akan bikin perhitungan untuk membuat kalian kepayahan, membuat kalian kesusahan dengan memblokade tempat pelintasan kalian, yakni kota Madinah. Karena kalau kita lihat dari peta, Mekah itu di bawahnya Madinah, kan di bawah ya. Mekah itu di selatannya Madinah, Syam di utaranya Madinah. Jadi kalau orang Mekah mau ke Syam, mau tidak mau harus melewati Madinah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, silakan saja. Kalau kamu mengancam saya, tapi lihatin. Kalau kamu kemudian menghalangi saya, menghalangi ibadah saya, mengganggu saya, ketika kamu akan berangkat ke Syam, maka lihat saja kami akan buat perhitungan di sini, supaya kalian tidak akan sampai ke Syam. Dan itu sudah menjadi ancaman yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun ya mengancam Sa'ad bin Mu'adz. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, hasil prolog inilah akhirnya sampai pada puncaknya perang Badar. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, perang Badar ini bermula dari sebuah
kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena salah satu putrinya Abu Sufyan bin Harb namanya Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan itu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia notabene mertuanya. Tapi pada perang Badar dalam suatu riwayat Ummu Habibah belum sampai di kota Madinah, tapi tetap sudah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Abu Sufyan bin Harb membawa kafilahnya itu sekitar 2.500 ekor unta, lengkap dengan barang-barang yang dibawa oleh unta-unta tersebut. Biasanya kan kalau kafilah itu onta, di mana ada onta lebih dari 3 ekor, 3, 4, 5 itu sudah disebut kafilah. Ini sudah nilainya 2.500 onta. Itu jelas ini kafilah besar. Dan uniknya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kafilah sebesar ini dengan 2.500 ekor unta plus dengan barang bawaannya yang mewah yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah waktu itu cuma dijaga oleh 30 sampai 40 orang saja. Dalam satu riwayat 30 dan riwayat yang lain 40 orang. Jadi hanya dijaga oleh ya maksimal 40 orang saja. Dengan kafilah yang besar dijaga hanya oleh 40 orang saja. Jadi ini kalau kemudian dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kacamata Nabi, tentunya ini menguntungkan sekali, sangat menguntungkan sekali. Artinya harta yang bisa diambil cukup banyak dan penjagaannya relatif kecil lah, penjagaannya relatif sedikit. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tantangannya pun jauh lebih kecil. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka dibuatlah pasukan sederhana oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut sederhana? Karena memang tujuannya cuma menyergap. Dan toh yang dihadapi cuma 40 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan harus tunduk, tidak mewajibkan harus ikut. Nabi cuma buka iklan, obrolan. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Ya ikut. Kalau memang tidak mau ikut, ya sudah, tidak usah ikut. Jadi pilihan saja, hanya sekadar pilihan. Mau ikut, tidak. Kalau misalkan mau ikut, ayo. Kalau tidak mau ikut, ya juga tidak ada masalah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyiapkan pasukan, itu pun ala kadarnya. Saya tegaskan itu hanya ala kadarnya, jadi tidak sampai pada pasukan perlengkapan yang komplit untuk berperang itu tidak. Jadi perang Badar itu kaum muslimin tidak sampai dalam perlengkapan yang maksimal itu. Mungkin ya kalau digambarkan kalau mau perang itu mungkin baju zirahnya lengkap, pedangnya lengkap, kudanya lengkap, segala macam sudah lengkap, ini tidak. Kaum muslimin waktu itu ya sekedarnya saja, karena memang tujuannya hanya untuk penyergapan saja. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, kemudian waktu itu Abu Sufyan dari Syam. Jadi tujuannya untuk disergap. Tempat penyergapan yang dituju adalah salah satu daerah lembah namanya Badar. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita kenalan dulu dengan Badar. Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak 181 km sebelah barat daya kota Madinah. Jadi lebih dekat ke pantai Badar itu. Nah, Madinah itu agak jauh dari pantai, Badar lebih dekat ke pantai. Jadi 181 km dari Madinah ke Badar itu sekitar 181 km ke sebelah barat. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau dihitung dari Mekah itu sekitar 310 km. Jarak dari Badar ke Mekah itu sekitar 310 km, dari Madinah 181 km. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Sufyan ini berangkat dari Syam, membawa barang hasil dagangannya dari Syam. Harta yang dibawa itu milik orang-orang kafir Quraisy. Jadi nanti ketemunya akan ketemu di Badar, disergap oleh orang Madinah, jadi tidak sampai ke kota Mekah. Ini asumsi awalnya. Harta itu diambil, selesai sudah. Karena memang tujuannya hanya penyergapan saja. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, zaman dulu dari kota Madinah ke lembah Badar ini, itu butuh waktu sekitar 4 harian. Jadi jarak 180 km atau 181 km itu bisa ditempuh dalam waktu 4 hari. Dulu. Jadi Nabi SAW berangkat dari kota Madinah itu tanggal 12 Ramadan. Memang waktu itu pas sekali dengan awal puasa Ramadan.
bulan Sya'bannya diwajibkan puasa, Ramadannya langsung puasa, tanggal 12-nya langsung melakukan penyergapan kafilahnya Abu Sufyan bin Harb. Tanggal 12 bulan Ramadan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sudah siap-siaplah Nabi SAW berangkat, dan Nabi SAW prediksinya pasti akan berhenti di lembah Badar. Abu Sufyan pasti berhenti di lembah Badar. Kenapa? Kok kemudian Nabi yakin akan berhenti di lembah Badar? Karena di lembah Badar itu ada mata air. Mata air yang itu akan jadi tempat rest areanya orang-orang yang safar. Jadi entah dari Syam menuju Mekah atau Mekah menuju Syam, itu akan ketemunya di daerah Badar. Karena mereka pasti akan istirahat. Sekedar untuk mengambil minum, mencukupi perbekalan mereka. Ya sekedar itu mereka pasti istirahat di Badar. Itu tempat yang paling strategis untuk melakukan penyergapan. Karena sedang istirahat, disergap, selesailah. Itu gambaran awal, bayangan awal. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, namun Abu Sufyan juga bukan orang yang bodoh ya. Beliau juga orang yang cerdas. Jadi beliau harus memastikan bahwa daerah yang beliau lewati dari mulai Syam sampai ke Mekah, daerah itu daerah yang aman. Tidak ada begal, tidak ada perampok, tidak ada pencuri, tidak ada yang bisa mengganggu. Itu sudah dipertimbangkan dengan cukup matang oleh Abu Sufyan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika Abu Sufyan mampir di suatu daerah, tempat lah begitu, yang itu pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat yang lain dilewati oleh Basbas sahabat Nabi dengan Adi, itu dua orang, Basbas dan Adi sebagai mata-mata. Itu mereka mengendarai unta. Dalam riwayat yang lain itu unta yang kendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, Abu Sufyan ketemu dengan seseorang. Kemudian dia tanya kepada orang, ini kisah Abu Sufyan nih. Ketika Nabi sudah berangkat, Abu Sufyan hampir sampai ke Badar, itu Abu Sufyan mendapatkan informasi, ngecek informasi. Abu Sufyan ketemu dengan seseorang, kata Abu Sufyan, pernah ada yang lewat nggak di sini? Siapalah begitu, pokoknya musafir atau siapa. Kata yang ditanya, oh iya saya lihat dua orang mengendarai unta, dua orang. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dari mana orang itu? Pastinya saya kurang tahu dari mana. Ya, yang jelas saya ketemu orang itu di sini. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka kata Abu Sufyan, tunjukkan tempat unta itu menderum. Jadi, tunjukkanlah tempat unta yang dinaiki oleh Basbas, oleh Adi, atau dalam riwayat yang lain oleh Nabi dan Abu Bakar. Allah alam ada khilaf di dalamnya. Kata Abu Sufyan, tunjukkan tempat mendurumnya unta tersebut. Singkat cerita, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Sufyan ditunjukkan ke tempat mendurumnya unta, kemudian dicarilah kotoran unta di situ. Kalau unta mendurum ya mengeluarkan kotoran. Kemudian dikorek-korek kotoran unta. Sehingga Abu Sufyan bisa melihat bahwa di dalam kotoran unta tersebut ada biji kurma. Jadi ya pecahan-pecahan biji kurma lah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika dilihat ada kotoran unta, kata Abu Sufyan bin Harb, demi Allah ini pasti orang-orang Yasrib. Ini pasti orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kenapa kok Abu Sufyan bisa tahu betul bahwa onta ini berasal dari Yasrib atau dari Madinah? Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ini pentingnya memahami kondisi geografisnya Jazirah Arab. Jadi Mekah itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kota Mekah itu sulit sekali tumbuhnya tanam-tanaman, itu sulit. Makanya rata-rata orang-orang Mekah itu ya pedagang, kalau nggak pedagang peternak, kalau nggak peternak ya pemburu, kalau nggak pemburu peternak ya pedagang, di antara itulah muternya. Jadi nggak ada yang di antara mereka yang menjadi petani itu kan, karena memang tanahnya sulit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kota Madinah dikenal sebagai kota yang subur. Makanya masyhur terkenal di zaman itu bahwa kota Madinah sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma. Dan kalau kita cek literatur zaman dahulu, bahwa kurma itu makanan mewah, makanan yang elit, yang mahal. Ya walaupun ada yang murah, tapi tetap masuk kategorinya makanan yang mahal. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, hanya orang-orang Madinah yang memberikan makan untanya dengan korma. Itu hanya orang-orang Madinah. Kenapa? Karena saking banyaknya tumbuh-tumbuhan di kota Madinah, dikasih rumput, iya, dikasih korma juga iya. Kalau di Mekah sudah untung dikasih rumput juga, karena memang korma sulit tumbuh di sana. Kalau toh ada pun harus impor kan dari luar. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Sufyan tahu persis bahwa ini pasti dari Yasrib, ini pasti dari Madinah. Karena hanya orang Madinah
yang ngasih makan ontanya dengan kurma. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi wajar kalau onta-onta di Madinah itu sehat-sehat karena makanannya kurma. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika sudah tahu bahwa ini ada rombongan orang Madinah nih, sebentar lagi akan sampai ke daerah Badar, sudah diprediksi. Maka Abu Sufyan membuat strategi, Masya Allah. Abu Sufyan akhirnya beliau tidak melewati Badar. Beliau melewati pinggir laut. Melewati pinggir laut. Pinggir pantai. Pinggir pantai. Akhirnya ya melewati pinggir pantai. Tadi di gambar sudah ada. Jadi melewati pinggir pantai untuk menuju kota Mekah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, supaya rencananya Abu Sufyan ini aman, kemudian selamat sampai tujuan, dan kemudian membangkitkan giroh semangatnya orang-orang Quraisy, terutama dalam membela Abu Sufyan bin Harb dengan kafilahnya, maka Abu Sufyan mengutus seseorang. Yang diutus namanya Amru bin Damdam atau Damdam. Amru bin Damdam ini Al-Ghifari diutus oleh Abu Sufyan untuk menuju secepat mungkin ke kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi keadaannya Abu Sufyan bin Harb, bahwa Abu Sufyan akan dihadang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seharusnya orang-orang Mekah yang sekarang sedang tinggal di Mekah itu membela Abu Sufyan bagaimanapun caranya, karena harta yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah hartanya orang-orang Mekah. Jadi ya wajar kalau kemudian Abu Sufyan minta bantuan kepada orang-orang Mekah. Kenapa yang dipilih adalah Amru bin Damdam? Karena Amru bin Damdam terkenal sebagai orang yang ahli dalam provokasi. Dia jago dalam memprovokasi sesuatu. Jadi orangnya lebay. Gitu. Orangnya lebay. Jadi hal yang biasa itu bisa didramatisir menjadi seolah-olah hiperbolis. Itu jagoannya Amru bin Damdam. Dan memang untuk membangkitkan semangat, membangkitkan giroh, mungkin perlu ada orang-orang yang lebay seperti itu. Dalam konteks yang baik maupun dalam konteks yang buruk. Dalam konteks ini Abu Sufyan tentunya buruk. Nggak jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Akhirnya Abu Sufyan mengutus Amru bin Damdam. Setelah diutus Amru bin Damdam, tujuannya cuma satu, bahwa Amru bin Damdam harus menyampaikan kepada orang-orang Mekah kondisi yang menimpa Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan akan dihadang oleh Nabi Muhammad dan seterusnya lah. Tapi ya karena kecerdasan seorang Amru bin Damdam sebagai seorang ahli provokasi, maka ceritanya pun hiperbolis ceritanya. Maka ketika sudah sampai singkat cerita ini, Amru bin Damdam berangkat karena diperintah oleh Abu Sufyan, karena Amru bin Damdam kan termasuk salah satu yang menjaga kafilah ini, termasuk salah satu dari yang 40 orang ini. Maka Amru bin Damdam sampai di dekat kota Mekahnya, dia sembelih ontanya, dia lumuri badannya dengan darah onta, kemudian dia sobek-sobek bajunya, kemudian dia teriak-teriak minta pertolongan kepada orang-orang Mekah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dia teriak-teriak tentang bala bantuan, tolong, dan seterusnya. Pokoknya dibikin dramatis lah, dibikin rame lah suasana. Dan itu memang kerjaannya Amru bin Damdam, harus begitu memang, untuk membangkitkan giroh orang-orang Mekah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, maka orang-orang Mekah berkerumun untuk melihat ada apa yang terjadi. Ya, akhirnya ya sudah kumpul, semangatnya sudah kelihatan panas, kemudian Amru bin Damdam juga dalam keadaan berlumuran darah, minta bala bantuan, ya tinggal bilang saja, Abu Sufyan sedang dihadang oleh Muhammad. Saya pastikan kalian tidak bisa menyelamatkan Abu Sufyan dan kafilah. Itu ungkapan dari Amru bin Damdam. Yang paling panas saat itu ya Abu Jahal. Karena Abu Jahal merasa dicoreng mukanya kan dengan kelakuan Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah kaum musliminnya Allah muliakan, singkat cerita, Amru bin Damdam berhasil katakan sebagai seorang provokator yang ulung, dan dia sudah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Abu Sufyan, dan singkat cerita, orang-orang Mekah bersiap untuk menghadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini episodenya memang Nabi Muhammad hanya menyergap dan dia tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Abu Sufyan, apa yang terjadi dengan penduduk kota Mekah. Yang jelas Nabi Muhammad sedang fokus untuk menyergap Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan sudah tahu rencana itu dan dia melipir ke pinggir pantai untuk menyelamatkan diri dari sergapan Nabi Muhammad. Kemudian mengutus Amru bin Damdam untuk melakukan provokasi kepada orang-orang Mekah. Ini Masya Allah, ini strategi perang sedemikian rupa. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Jahal akhirnya mengumpulkan kabilah-kabilah untuk terus serta dalam peperangan.
dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang ikut serta dalam peperangan ini hanya 7 kabilah dari kota Mekah. Masing-masing mengerahkan 100 orang pemuda pilihannya. Di antara yang tidak turut serta, di antaranya Bani Adi, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk juga nanti kabilah Bani Zuhroh. Tapi Bani Zuhroh sempat berangkat dulu, hanya di tengah perjalanan setelah ketemu dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ternyata selamat, tidak kenapa-napa, karena Abu Sufyan tidak sampai ke kota Makkah, dia tetap menunggu di dekat Badar, tapi jauh dari Nabi Muhammad SAW tentunya. Kalau Nabi Muhammad dekat betul dengan Badarnya, kalau Abu Sufyan lebih ke pinggir pantainya, sambil menunggu bagaimana kabar dari kota Makkah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, nanti Bani Zuhroh sempat turut serta, tetapi setelah tahu bahwa Abu Sufyan tidak kenapa-napa, baik-baik saja, maka Bani Zuhroh balik lagi, pulang lagi ke kota Makkah, tidak ikut turut serta. Bani Zuhroh itu kabilahnya ibunda Nabi Muhammad SAW, yakni Aminah binti Wahab. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika orang kafir sudah berangkat dengan 700 awalnya, tapi kemudian bertambah jadi 1.000 orang, karena ada tambahan personil dari Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah cukup panjang ya, tentang Umayyah bin Khalaf. Yang jelas tadinya Umayyah bin Khalaf itu tidak mau ikut serta dalam perang Badar. Nanti saya bahas ketika membahas kematian Umayyah bin Khalaf di akhir. Kenapa kok Umayyah bin Khalaf tidak mau ikut perang, dan kenapa akhirnya memilih ikut perang, dan siapa yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, singkat cerita 900 sampai 1.000 orang berangkat lah. 900 sampai 1.000 orang berangkat untuk membela Abu Sufyan, untuk menghadang Nabi Muhammad SAW, berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketemulah orang Mekah ini, kafilah Mekah ini dengan kafilah Abu Sufyan. Nah, tadi yang saya ceritakan, Bani Zuhroh akhirnya debat, ini kan nggak kenapa-napa nih, emang tuh Amr bin Damdam, memang big ghost, emang tukang gosip gitu. Sudah, kita pamit saja pulang, nggak kenapa-napa katanya, bohong. Akhirnya Bani Zuhroh pulang, Bani Adi tidak ikut serta, 7 kabilah plus dengan kabilahnya dari Umayyah bin Khalaf. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ya sekitar 900 sampai 1.000 orang. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan sudah berangkat yang 1.000 orang ini. Nabi SAW perlu memahami betul kan, bahwa kondisi yang terbaru seperti apa. Ini jadi adu-adu status. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam hitungan waktu yang Nabi tentukan, ternyata Abu Sufyan tidak lewat juga ke samping Badar ini. Artinya kan ada something wrong gitu. Kok kenapa seorang Abu Sufyan harusnya lewat jalan ini, kok tidak lewat-lewat juga. Akhirnya Nabi buat kesimpulan bahwa Abu Sufyan telah mengetahui rencana Nabi Muhammad SAW. Dan ada kemungkinan besar Abu Sufyan minta bantuan dari orang-orang. Maka itu sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Nabi SAW punya firasat ke situ, maka Nabi SAW memulai spionasenya lah, mulai persiapan demi persiapan. Nabi SAW akhirnya memerintahkan sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengontrol patroli. Cari kira-kira siapa yang bisa ditanyai tentang pasukan kafir Quraisy dengan pasukannya Abu Sufyan, dengan kafilahnya Abu Sufyan. Itu diutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai singkat cerita, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas menangkap 2 orang yang suka membawa air untuk pasukan Abu Jahal dan pasukan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan sudah masuklah ke dalam pasukannya Abu Jahal. Itu suka dibawain air oleh 2 orang. Nah, 2 orang ini ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Zubair bin Awam, dan juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Tentunya bukan di markas Nabi, tetapi Nabi bertemu dengan mereka. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam dialog akhirnya Nabi nanya, kata Nabi kepada 2 orang ini, berapa jumlah mereka? Para 2 orang ini yang suka ngambilin air ini, mereka nggak jawab. Mereka bilang, saya nggak tahu kalau jumlah persisnya. Akhirnya Nabi SAW ganti pertanyaan, berapa unta setiap hari mereka sembelih? Ya, kadang-kadang 9, kadang-kadang 10. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Unta itu kalau disembelih, 1 ekor unta itu cukup makan untuk 100 orang. 1 ekor unta itu cukup makan untuk 100 orang. Jadi kalau setiap hari disembelih 9 sampai 10 unta, berarti kalikan 100. Kalau dari 9 sampai ke 10 ya kalikan 100, berarti ya
sekitar 1000-an orang, 900 sampai 1000-an orang. Maka Nabi SAW sudah tahu, oh ya, jumlah mereka saat ini sekitar 900 sampai 1000 orang. Kan itu di luar ekspektasi Nabi. Itu di luar ekspektasi Nabi. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi SAW setelah tahu tempat musuh di mana, setelah tahu jumlah musuh di mana, Nabi SAW perlu untuk musyawarah. Perlu untuk musyawarah. Akhirnya Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat untuk musyawarah. Itu ada muhajirin, di antaranya Abu Bakar, Umar, ada Miqdad, juga ada di kalangan suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, perlu saya gambarkan terlebih dahulu. Abu Sufyan bin Harb, kalau di total harta yang dia bawa, menurut salah satu literatur, itu senilai dengan 50.000 dinar. 50.000 dinar. Dan dijaga oleh 70 orang. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi cukup besar ini kalau kemudian bisa didapatkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu hanya membawa 300-an lebih. Menurut Imam Bukhari, 313 sampai 318. Angkanya di angka itu. Jadi tidak dipastikan angkanya berapa menurut Imam Bukhari. Antara 313 sampai 318. Menurut Imam Muslim, itu sekitar 319. Jadi bedanya dengan Imam Bukhari, itu kalau Imam Bukhari, jumlahnya antara 313 sampai 318. Menurut Imam Muslim, 319 jumlahnya kaum musliminnya ikut serta dalam ekspedisi Badar. Nah, jamaah kaum musliminnya Allah muliakan, kaum muslimin karena memang niat awalnya bukan untuk perang, itu hanya membawa perlengkapan sekedar itu saja. Itu hanya membawa 70 ekor unta dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain hanya membawa 68 ekor unta. Kemudian kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda saja. Dan 2 ekor kuda ini dipakai bergantian. Kadang oleh Nabi, kadang oleh Ali, kadang oleh Abu Lubabah. Jadi ya bergantian. Sampai ketika giliran Nabi yang jalan, dan Ali atau Abu Lubabah yang naik onta, itu mereka bilang, ya Rasulullah, antum naik aja. Maka jawaban Nabi SAW, kata Nabi, aku tidak lebih berhak daripada kalian dibanding onta ini. Gak lebih berhak. Jadi kalau memang antum berhak, ya berhak. Kalau memang aneh berhak, ya aneh berhak. Jadi kalau misalkan antum, ketika aneh sedang jalan, antum minta aneh naik, itu aneh tidak lebih berhak daripada antum. Itu kata Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, dan antum bicara pahala, tentu aneh juga tidak mau kehilangan pahala. Dia tetap juga menginginkan pahala. Nabi SAW ini tetap rendah hati dan low profile. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Nabi tahu pasukannya musuh ada sekitar 1000-an orang, kemudian Nabi SAW hanya membawa 313 atau 319 menurut pendapat Imam Muslim. Ya Nabi perlu diskusi, perlu musyawarah. Ini masalahnya, urusannya perang besar nih. Lawan 1000 orang itu kan jelas ketahuan. Wah, kalau misalkan 1000 dengan 300, sudah ketahuan satu orang itu menghadapi 3 orang. Satu orang muslim itu harus menghadapi 3 orang kafir sekaligus. Depan, kanan, kiri gitu. Bacok depan, hajar kanan, kan habis juga tuh orang Islam. Itu kan logika sederhana lagi. Jadi Pak Nabi SAW cukup gelisah saat itu dengan jumlah orang kafir yang sedemikian besar. Dan terlebih lagi, ikhwani fillah rahimakumullah, yang Nabi khawatirkan sebetulnya bukan masalah jumlah besar. Yang Nabi SAW khawatirkan adalah khawatir pertemuan ini kemudian berdampak buruk terhadap kaum muslimin. Misalkan kaum muslimin kalah saat itu Masya Allah. Maka kaum muslimin tidak akan punya kekuatan untuk menegakkan kepalanya. Kalau dalam perang ini kalah, Nabi SAW dengan kaum muslimin kalah, maka tidak mungkin kaum muslimin mampu menegakkan kepalanya. Susah. Makanya Nabi SAW lebih gelisah. Bukan karena masalahnya jumlahnya 1000 atau jumlahnya sedikit, tapi khawatir memang kekalahan itu menimpa kaum muslimin. Habislah kaum muslimin, kalah terus sampai kemudian kaum muslimin tidak lagi mampu menegakkan kepalanya. Maka Nabiullah Muhammad SAW sampai berdoa, nanti dalam suasana perang itu sampai berdoa, karena Nabi diposisikan tidak di depan pasukan Badar, tapi posisinya di sebuah kemah di belakang pasukan Badar. Jadi itu untuk menjaga keamanan Nabi SAW, dan Nabi memaksimalkan doa nanti di sini. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, saya lanjutkan. Ketika Nabi SAW tahu jumlahnya cukup banyak, maka Nabi perlu mengajak musyawarah beberapa sahabat. Maka berkumpullah kaum muslimin yang 300 lebih itu di sebuah markas dekat samping Badar itu. Samping Badar, awalnya masih agak jauh dari Badar. Nah, jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi SAW memulai musyawarahnya. Kata Nabi, wahai manusia, adakah kiranya di antara kalian yang ingin mengemukakan pendapat? Ini bagaimana nih kita maju apa mundur nih, gitulah perang.
Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dan Nabi telah menyampaikan jumlah musuh kita kurang lebih 1.000-an orang. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, langsung berdiri Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau orang yang paling sigap, paling cepat dalam menanggapi dan menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling cepat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka wajar jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika ditanya oleh Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kata Amr bin As, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari pihak laki-laki siapa? Bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Bakar langsung jawab, ya Rasulullah, melangkahlah antum, maka kami siap membela antum. Kemudian Nabi SAW, terima kasih Abu Bakar, silakan. Kemudian Nabi bertanya lagi, wahai manusia, adakah yang ingin memberikan pendapat di antara kalian? Maka Umar bin Khattab berdiri. Biasa Umar bin Khattab selalu menjadi orang kedua setelah Abu Bakar. Selalu jadi orang yang kedua setelah Abu Bakar. Akhirnya Umar pun mengucapkan kalimat yang sama. Sampai akhirnya jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Umar bin Khattab duduk, akhirnya yang ketiganya Mikdad pun mengumumkakan pendapat yang sama, sampailah pada kalimat, karena Nabi SAW sepertinya menunggu yang lain, menunggu orang lain untuk menyampaikan poin ini. Singkat cerita, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ungkapan keluar dari seorang tokoh Ansor namanya Sa'ad bin Mu'ad, kata Sa'ad bin Mu'ad, demi Allah ya Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu, kami telah janji setia kepadamu, maka kemanapun kau pergi, kami siap membela. Hatta engkau menceburkan ke dalam lautan, maka kami akan menceburkan diri kami ke dalam lautan, jika memang engkau telah menceburkan dirimu ke dalam lautan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW dengan semangat membara, maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan, dan kata Nabi SAW, kita akan melawan mereka. Ya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi membagi dulu bendera. Bendera putih diberikan kepada Mus'ab bin Umair, mohon maaf, bendera putih. Kemudian bendera hitam diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Qais bin Sa'ah itu dijadikan komandan yang berada di belakang pasukan. Itu dipimpin oleh Qais bin Sa'ah, itu berada di belakang barisan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad adalah ungkapan yang mampu membakar semangat orang-orang Ansor, sekaligus juga orang-orang. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di gambar ada penjelasan tentang posisi kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ini di sebelah kiri saya, ini layarnya begini. Berarti di sebelah, kalau jamaah nonton berarti di sebelah mana? Kalau saya lihatnya sebelah kiri ini musyrikin, kemudian di sebelah kanan yang ada kemah belakang itu kemahnya Rasulullah SAW, di depannya itu pasukan kaum muslimin. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, pertengahannya itu adalah ajang pertempuran. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi SAW mendesain peperangan ini dengan membariskan secara rapih pasukannya. Itu lebih duluan ketimbang orang-orang musyrik. Jadi ini penting di dalam proses strategi perang. Nabi SAW memastikan lebih duluan datang ke medan perang, di mana kaum musyrikin belum hadir. Jadi belum datang waktu itu, belum pada kumpul, kaum muslimin sudah berbaris dengan cukup rapi. Yang kedua, Nabi SAW posisinya itu membelakangi matahari. Jadi kalau orang musyrikin itu menghadap sinar matahari, kalau Nabi SAW membelakangi matahari. Ini cukup punya punya peluang cukup baik dan apik, terutama bagi para pemanah, terutama bagi para ahli pedang. Karena kalau posisinya melawan sinar matahari itu kan silau. Sedangkan Nabi dan pasukannya itu berada di membelakangi matahari. Ini salah satu kecerdasan dalam berperang. Jadi duluan datang, kemudian strateginya seperti apa itu menentukan kemenangan. Termasuk ada saran dari Hubay bin Mudhir. Hubay bin Mudhir itu tadinya jamaah kaum muslimin Allah muliakan, Nabi itu berkemah itu agak jauh dari badan. Masih jauh dari badan. Ketika Hubay bin Mudhir bertanya kepada Rasulullah, ini pertanyaan penuh adab, insyaallah. Kata Hubay bin Mudhir, ya Rasulullah, apakah ini tempat yang telah Allah pilihkan untuk kita semua? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kata Nabi, oh bukan, ini pertimbangan saya sajalah pribadi. Maka kata Hubay bin Mudhir, ya Rasulullah, saran saya, alangkah baiknya jika kita mendekati lembah oase badarnya, sumur badarnya.
supaya kita bisa mendapatkan air lebih dekat ketimbang orang-orang musyrik. Karena saya pastikan orang-orang musyrik pasti bakal butuh air. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di situ ada apa namanya? Ada sumur Badar di situ yang kemudian menjadi tempat pengambilan air untuk kaum muslimin, Jadi itu menjadi sentral. Kenapa? Karena kaum muslimin bisa memaksimalkan kebutuhan airnya ya karena dekat dengan sumur Badar tersebut. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika sudah pagi-paginya menyiapkan pasukan, sudah lebih awal datang, Nabi SAW sudah lebih awal menyiapkan pasukan. Ketika Nabi SAW menyiapkan pasukan, ada seorang sahabat namanya Sawad bin Ghazwah. Sawad bin Ghazwah ini perutnya buncit, jadi ketika berbaris agak menonjol perutnya, dan perutnya itu tidak menggunakan pakaian. Maka oleh Nabi SAW ditusuk perutnya gitu supaya mundur. Maksudnya supaya mengecilkan perutnya, supaya tidak lebih maju dibanding yang lain. Dan gara-gara itu Sawad bin Ghazwah ini kemudian bilang, "Ya Rasulullah, Anda telah menyakiti saya." Nabi kaget. "Oh, kenapa kok menyakiti?" "Oh iya, saya sudah ditusuk ini perut saya." Akhirnya kata Nabi, "Apa yang kamu mau?" "Saya ingin juga melakukan hal yang sama. Saya ingin menusuk perut antum." Akhirnya kata Nabi, "Sudah, tusuk sajalah," katanya. Pakai tongkat, bukan pakai pedang. Terus kata Sawad ini, "Oh, nggak bisa ya Rasulullah. Antum nusuk aneh ketika aneh nggak pakai baju. Antum masih pakai baju itu." Akhirnya Nabi membuka area perutnya. Kemudian Sawad bin Ghazwah ini mencium perut Nabi SAW, dan bahasa dari Sawad ada, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah ingin memelukaimu, tidak pernah ingin membalasmu kisahmu. Aku hanya ingin menyentuhkan kulitmu dengan kulitmu saja. Agar nanti di akhirat ini bisa menjadi hujah di akhirat nanti." Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sebelum peperangan ini terjadi, biasanya kaum muslimin dan kaum kafirin ya, atau dua pasukan yang sedang akan berperang itu melakukan mubarazah, melakukan perang tanding di antara kedua belah pihak. Dari kaum muslimin waktu itu diwakili oleh 3 orang yang menjadi kerabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Dari orang kafir itu ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Utbah, dan Walid bin Hisham kalau tidak salah. Walid bin Utbah, mohon maaf. Jadi ada Utbah bin Rabi'ah, satu, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Walid bin Utbah. Jadi putranya Utbah, sekaligus saudara kandungnya Hindun bin Utbah. Hindun ini istrinya Abu Sufyan bin Harb. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, mubarazah ini pertama datang dari orang-orang kafir. Mereka mengajukan 3 tokoh yang paling masyhur lah di antara mereka, yang paling jago dalam urusan perang tanding. Satu, Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam. Yang kedua, Syaibah bin Rabi'ah bin Abdi Syam. Dan yang ketiga, Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, 3 orang ini sudah siap untuk melakukan adu tanding, duel. Maka Nabi tadinya awalnya memilih orang-orang Ansor. Akhirnya ketika dimajukan orang-orang Ansor, kata orang-orang Quraisy, nggak selevel dengan kami. Yang lain, cari yang lain, lebih seleting dengan kami. Maka Nabi SAW mengutus 3 kerabatnya. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Ubaidah itu yang tadi Sariyah. Ubaidah itu yang tidak terjadi peperangan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Utbah bin Rabi'ah melawan Hamzah bin Abdul Muthalib, Syaibah melawan Ubaidah bin Harith, dan Walid bin Utbah melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perang tanding, masing-masing adu duel. Dan ini penting, ikhwani fillah rahimakumullah. Pertarungan ini penting dalam rangka menguatkan kembali semangat masing-masing pasukan. Jadi siapapun yang menang itu otomatis akan membangkitkan giroh semangat pasukan, otomatis. Jadi seolah-olah bahwa mubarazah ini duel penentuan. Kalau menang di sini ya menang pasukan, kalau kalah di duel ini ya kalah pasukan, kurang lebih gitu. Itu mungkin kayak sugesti begitu ya, kayak sugesti gitu. Kalau kemudian kalah dalam adu duel ini, adu tanding ini, mubarazah ini ya akan kalah pasukan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah itu hanya dalam waktu singkat. Langsung Walid bin Utbahnya itu mati. Kemudian Utbah bin Rabi'ah pun sama. Utbah bin Rabi'ah itu perlu saya jelaskan sedikit. Orang yang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, yang nasihatin Nabi Muhammad,
beliau pernah sampaikan, wahai Muhammad, jika kamu ingin kekayaan, aku bisa kumpulkan harta orang Mekah dan kuserahkan kepadamu hingga aku menjadi orang yang paling kaya di antara orang-orang Mekah. Itu tuh Utbah bin Rabi'ah, itu Abul Walid. Terus kata Utbah bin Rabi'ah, jika engkau ingin jadi pemimpin bangsa Arab, gampang, akan kuangkat kau jadi pemimpin bangsa Arab sehingga seluruh orang Mekah akan menjadikanmu sebagai pemimpin. Gampang. Sampaikan wanita sampai malah berubah. Itu Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid atau orang yang sama yang melakukan duel dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Hamzah pun sama. Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah itu hanya butuh waktu singkat. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, perlu saya gambarkan sosok Hamzah ya. Hamzah itu kalau berburu, kalau yang lain berburu kijang, yang lain berburu kerbau, banteng. Kalau Hamzah itu berburu singa. Jadi jelas beda kelas ya. Hamzah itu biasa berburu singa dan sekalinya berburu dapat. Itu singanya itu langsung ditenteng aja. Jadi ketika masuk kota Mekah itu sampai nenteng singa. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau mau ribut sama Hamzah ya mikir-mikir lah. Gitu. Singa aja harus tepar gitu, apalagi kemudian orang. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, Utbah bin Rabi'ah hanya dalam waktu singkat mati. Yang agak kerepotan adalah Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib ketika melawan Syaibah bin Uqbah. Nah, ini agak kerepotan memang sampai tangannya, kakinya itu terluka parah. Tapi ketika Ali sudah selesai dengan musuhnya, Walid, kemudian Hamzah telah selesai dengan musuhnya, Utbah, mereka berdua membantu Ubaidah bin Haris untuk membunuh Syaibah bin Utbah. Singkat cerita, duel ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Tidak ada di antara kaum muslimin yang mati, tiga-tiganya hidup, tiga-tiganya menang. Oh ya, walaupun Ubaidah bin Haris sempat terluka parah lah gitu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah Mubarozah ini selesai, maka Nabi SAW menyampaikan pesan pentingnya untuk membakar semangat. Kata Nabi SAW, ingatlah bahwa ketika kalian maju, maka Allah Azza wa Jalla telah menyediakan bagi kalian surga dengan segala penuh kenikmatannya. Dan itu disambut dengan gegap gempita takbirnya para sahabat. Allahu Akbar, Allah, mereka siap. Kemudian kata Nabi SAW untuk mengatur strategi, kata Nabi, pemanah jangan dulu memanah sebelum kaum musyrikin ini berada di jangkauan anak panah. Jadi jangan sampai anak panah ini dilepas padahal kaum muslimin belum sampai pada jarak anak panah. Ya kalau panah itu dilepas mungkin butuh berapa puluh meter ya. Sebelum di angka itu jangan dulu dilemparkan anak panah. Ini perlu Nabi SAW lakukan dalam rangka menghemat amunisi. Ini sudah jumlahnya sedikit, kemudian amunisinya main lepas saja begitu, asal nembak saja kena juga kagak, itu kan bahaya. Jadi Nabi betul-betul memperhitungkan sebab-sebab manusiawi dalam proses perang Badar. Saya tegaskan, Nabi SAW tetap mempertimbangkan sebab-sebab manusiawi. Musyawarahnya itu sebab-sebab manusiawi. Kemudian Nabi patroli, Nabi sampai memaksimalkan pendataan, ngecek di mana pasukan, jumlah pasukan itu kan logika manusiawi. Itu sebab-sebab kemanusiaan. Dari mulai posisi perangnya harus membelakangi matahari, dari mulai meminimalisir amunisi itu dilakukan oleh Nabi SAW untuk memaksimalkan supaya peperangan ini bisa dimenangkan. Itu dari sebab-sebab kemanusiawian, masya Allah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sekalipun sudah ada sebab-sebab kemanusiaan seperti ini, Nabi SAW tetap berdoa, masya Allah. Jadi ini saya perlu tegaskan, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa tawakal itu akan muncul setelah orang itu ikhtiar. Jadi tawakal itu ya harus, wajib hukumnya tawakal itu. Tetapi akan disebut orang yang bertawakal manakala telah melalui proses ikhtiar. Jadi kalau orang berpangku tangan, tidak ikhtiar, itu bukan tawakal namanya. Dalam bahasa Arab ada istilah tawakal, dan yang kedua tawakal. Kalau tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah, sekaligus beliau melakukan ikhtiar, melakukan sebab-sebab, itu namanya tawakal. Tapi kalau tawakal, dia menyerahkan urusan kepada Allah tanpa ikhtiar sama sekali. Udah mau perang, udah perang aja lah. Gitu. Bawa nyawa aja lah, bawa pisang aja sudah kelar lah urusannya. Toh kalau memang harus mati ya mati, kalau nggak harus mati ya nggak harus mati, kan nggak bisa begitu. Jadi Nabi sejak dalam perang Badar itu betul-betul mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab-sebab kemanusiaan tetap dijaga, tetap diperjaga. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, sampai akhirnya doa Nabi sedemikian keras, doa Nabi sedemikian maksimal, akhirnya Allah Azza wa Jalla memastikan bantuan. Allah akan mengirimkan
1000 malaikat yang diutus secara secara berurutan. Jadi, malaikat ini turun dari langit secara berurutan. Itu bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam suatu riwayat 10-10. Dalam riwayat yang lain 100-100. Allah a'lam mana yang betul. Yang jelas para malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Walaupun jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, perlu Anda sampaikan terkait khilaf di dalam masalah ini, ada sebagian ulama yang tidak menerima dan meyakini para malaikat turun secara real, secara hakiki. Jadi sebagaimana kalimat Qur'annya kan busyra lil mu'minin, itu hanya kabar gembira. Hanya kabar gembira saja untuk menguatkan keyakinan, menguatkan optimisme, hanya kabar gembira saja. Atau malaikat tidak beneran turun. Itu pendapat yang lain. Dan kalau toh pun harus beneran turun, kata ulama-ulama yang menolak malaikat turun secara hakikian, ya tidak usah 1000, satu malaikat juga sudah selesai sebetulnya. Itu menurut sebagian ulama. Sekali lagi menurut sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, malaikat betulan turun. Bahkan itu ada cirinya, ikhwah, kalau kemudian malaikat membunuh itu ada cirinya. Jadi setiap leher yang ditebas oleh para malaikat itu selalu ada bekas terbakar. Kemudian jari-jari orang musyriknya itu selalu terputus dari jari. Itu digambarkan oleh Quran bahwa para malaikat membunuh tengkuk-tengkuk mereka, memotong tengkuk-tengkuk mereka, dan sampai menyisakan luka bakar. Kemudian jari-jari mereka itu putus rata-rata. Bahkan ada satu riwayat seorang sahabat, dia sedang menghunuskan pedangnya, sedang melemparkan pedang, mau nyabet kepala orang, belum nyampe, ini pedang, kepalanya udah jatuh. Itu beberapa riwayat. Nah, kenapa kok ada ulama yang menolak malaikat ini turun secara hakikian? Karena rata-rata jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, yang meriwayatkan malaikat ini turun secara hakikian itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan Abdullah bin Abbas tidak ikut serta di dalam perang Badar, sehingga persaksiannya itu diragukan. Itu menurut sebagian ulama yang menolak malaikat turun secara hakiki. Tapi jumhur ulama, malaikat kebetulan turun secara hakiki. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sampai akhirnya terjadilah perang tanding di antara kedua belah pihak. Dari kalangan kaum muslimin, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, yang jadi korban hanya 14 orang. Itu ada dalam tubuhnya. 13 atau 13 orang kurang lebih. Antara 13 sampai 14 orang itu yang jadi korban dari kalangan kaum muslimin. Sisanya itu relatif aman dan bisa pulang kembali ke kota Madinah. Adapun dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sekitar 70 orang. Itu yang menjadi korban dalam perang Badar. Kemudian 70 orangnya lagi ditawan oleh kaum muslimin. 70 orang lagi ditawan oleh kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara korban-korban di dalam perang Badar, di antaranya satu namanya Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Abu Jahal ini diserang oleh dua orang anak muda, anak remaja, namanya Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amru bin Jamuh dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, Mu'adz dan Mu'awidh bin Afra. Jadi dua-duanya putra Afra. Mu'adz dan Mu'awidh bin Afra. Tapi ala kulli hal wallahu a'lam mana redaksi yang lebih kuat gitu. Hanya ada dua pendapat. Satu Mu'adz bin Afra, yang kedua bersama Mu'adz bin Amru. Yang keduanya riwayat yang lain itu Mu'adz dan Mu'awidh bin Afra. Wallahu a'lam. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, diserang oleh dua orang ini. Abu Jahal itu sudah terkapar. Beliau sudah merintih kesakitan, banyak luka-luka sayatan di tubuhnya. Dan ini qadarullah ya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Abu Jahal sekalipun sudah terluka parah, badan itu belum mati. Jadi memang sengaja Allah Azza wa Jalla menunda kematiannya atau membuat kematian itu menyengsarakan atau menyakitkan. Sudah terluka parah, kakinya sudah terluka, tangannya sudah terluka, sayatan di mana-mana itu sudah cukup parah, tapi dia belum mati. Dan dia masih bisa melihat bagaimana kocar-kacinya orang-orang kafir, kocar-kacinya orang-orang Quraisy ketika menghadapi pasukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sedang kondisi sekarat atau terkapar tidak berdaya, maka loncatlah Abdullah bin Mas'ud ke dadanya Abu Jahal, kemudian dicela habis-habisan Abu Jahal, dimaki habis-habisan Abu Jahal. Dan untuk konteks itu ya diperbolehkan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sampai akhirnya Abu Jahal dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Abu Jahal digambarkan oleh Nabi sebagai Fir'aunnya umat ini. Fir'aunnya umat ini ya Abu Jahal. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan,
Yang kedua yang mati terbunuh diantaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang tadi saya janji ceritakan Umayyah bin Khalaf. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Umayyah bin Khalaf ini awalnya tidak ingin ikut perang karena dia mendengarkan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Umayyah, aku mendengar lisan Nabi SAW bersabda bahwa engkau akan dibunuh, engkau akan terbunuh, engkau akan mati. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta. Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Artinya Umayyah bin Khalaf sadar betul bahwa omongannya pasti benar dan pasti terjadi. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, apakah Muhammad menyebutkan tempat di mana aku akan mati? Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah tidak. Dan jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kalimat ini, dialog ini terjadi sekitar 3 bulan sebelum perang Badar. 3 bulan sebelum perang Badar itu ada dialog ini. Sampai selama 3 bulan itu Umayyah bin Khalaf memutuskan untuk tidak pernah mau pergi keluar kota Mekah. Ketika dia cerita kepada istrinya, mungkin Neng, saya diceritain sama Sa'ad bin Mu'ad, katanya Muhammad SAW menyatakan bahwa aku akan mati gitu. Maka kata istrinya, demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Itu sudah kompak. Kalau urusan bohong itu nggak mungkin Nabi Muhammad bisa bohong. Nah, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, akhirnya ya saat Umayyah bin Khalaf memutuskan untuk tidak keluar dari kota Mekah. Stay tune, tinggal di kota Mekah. Sampai akhirnya dipaksa oleh Abu Jahal untuk turut serta ke ke Madinah atau ke Badar untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Itu dengan sebuah intrik ya. Jadi Umayyah bin Khalaf tadinya tidak mau keluar dari kota Mekah. Akhirnya Abu Jahal datang ke rumahnya, kemudian mengambil parfum, sejenis parfum yang aromanya itu aroma khusus perempuan. Jadi saya rasa ini umum ya, kalau ada aroma laki mungkin lebih menyengat dan aroma perempuan lebih smooth, lebih slow. Nah, ini dibawalah minyak wangi ini, parfum ini yang aromanya aroma perempuan, tapi zaman dulu kan bukan dalam bentuk minyak, tapi dalam bentuk dupa yang dibakar. Maka Abu Jahal datang kemudian meletakkan itu di sampingnya Umayyah bin Khalaf. Sampai Umayyah bin Khalaf bertanya, ada apa nih? Kok main taruh minyak wangi perempuan? Sampai dibanting si dupanya. Kata Abu Jahal, ya ente kayak perempuan kalau nggak mau ikut perang. Akhirnya mau tidak mau Umayyah bin Khalaf ikut perang. Jamaah kaum muslimin Allah muliakan, sebagai penutup saya singkat, ketika sampai di Badar, kemudian Umayyah bin Khalaf waktu itu bersama anaknya yang bernama Ali bin Umayyah itu lagi pegangan tangan dan sedang diburu oleh orang-orang muslim untuk dibunuh, maka datanglah Abdurrahman bin Auf untuk melindungi mereka. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengambil tangannya Umayyah bin Khalaf, mengambil tangannya Ali bin Umayyah, sampai 2 orang ini dibonceng oleh Abdurrahman bin Auf. Namun dengan kesigapan kaum muslimin, kudanya Abdurrahman bin Auf ini dijatuhkan sampai Umayyah bin Khalaf pun terjatuh, Ali pun bin Muawiyah terjatuh, sampai akhirnya terpisah dari Abdurrahman bin Auf. Ketika sudah terpisah dari Abdurrahman bin Auf, maka Bilal bin Rabah datang mendekati Umayyah bin Khalaf dan membunuh Umayyah bin Khalaf saat itu juga. Sampai kata Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Bilal, karena engkau telah melukai tawananku, karena Umayyah bin Khalaf sudah dianggap sebagai tawanannya Abdurrahman bin Auf dan mendapatkan suaka lagi. Karena engkau telah membunuh tawananku, 2 orang tawanan. Mudah-mudahan engkau dimaafkan oleh Allah. Tapi itu ya istihad dalam peperangan memang harus demikian saya rasa. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Ya maaf, kaum muslimin yang Allah muliakan, perang Badar menyisakan kemenangan yang luar biasa. Kaum muslimin pasca perang Badar itu namanya langsung naik. Dan seluruh orang di Jazirah Arab mengenal dan mengenang kisah yang cukup heroik tentang peristiwa perang Badar, di mana orang yang sedikit mampu mengalahkan kehebatan yang adidaya waktu itu, yakni para pembesar-pembesar Quraisy. Dan demi Allah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, semua ini terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla dan atas ketaatan kaum muslimin. Maka ketaatan kaum muslimin dilengkapi dengan izin dari Allah Azza wa Jalla membuahkan kemenangan. Karena sekali lagi, kemenangan bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena korban yang sedikit. Kemenangan itu didapatkan saat kaum muslimin taat dan akhirnya diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla menang. Salah satunya perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Jazakallah khair Ustaz Daniel atas materinya. Ya, mungkin langsung masuk ke tanya jawab buat Iwan Ahwat yang mengikuti webinar, bisa langsung raise hand atau mengetik pertanyaan di Q&A.
Dan buat teman-teman yang ikut live di YouTube, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Baik Ustaz, mungkin dari Anda dulu kali nanya ya Ustaz ya. Ada pertanyaan terkait Badar ini karena Badar ini termasuk perang yang cukup memainkan mental dan hati kaum muslim pada saat itu ya Ustaz ya. Baik sebelum perang maupun setelah perang. Ya, pertanyaan dari Anda Ustaz, kan surat di Al-Qur'an yang membahas tentang perang Badar ini kan surat Al-Anfal ya Ustaz ya. Ya, di antaranya. Nah, tapi unik, Anda agak penasaran kenapa ayat pertama surat An-Nafal itu malah langsung bahas tentang harta rampasan perang. Jadi baru setelahnya itu di ayat 10 kalau nggak salah 9-10 itu baru yang Allah mendatangkan pertolongan. Nah, Anda agak penasaran kenapa kok ayat pertamanya justru bahas harta rampasan ghanimah gitu, padahal perangnya mungkin Anda juga nggak tahu mungkin kenapa bukan persiapan perang dulu yang dibahas di surat itu gitu ya. Tapi kenapa langsung end-nya gitu, terakhirnya ghanimahnya langsung dibahas. Itu mungkin ada penjelasan. Baik. Jemaah kaum muslimin yang Allah muliakan, pertama karena Quran bukan kitab sejarah, jadi memang tidak akan runut. Karena kalau Quran kitab sejarah, ya nanti nggak selesai dibaca hatam 1 bulan Ramadan itu. Kalau di kemudian Quran jadi kitab sejarah. Karena kalau dirunut harus sebagaimana urutan-urutan para ulama sejarawan, dari mulai Nabi lahir sampai Nabi meninggal, itu nggak bakalan cukup untuk dihatamkan dalam waktu 1 bulan. Nggak bisa saya rasa, apalagi sampai lebih beberapa kali hatam dalam 1 bulan. Karena saking tebalnya buku sejarah tersebut. Makanya Quran itu bukan kitab sejarah. Quran ketika membahas sejarah itu mirip puzzle. Di surat Ali Imran juga ada pembahasan tentang perang Badar. Di surat Muhammad juga ada. Di surat Al-Anfal juga ada. Jadi dibikin puzzle oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penyebutan nanti ayat per ayat itu berdasarkan kondisi yang dibutuhkan ketika ayat ini turun. Baru tahapan-tahapan itu kan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jemaah kaum muslimin Allah muliakan, awal ayat itu belum tentu awal turun. Dan akhir ayat belum tentu akhir turun. Semisal kita memahami gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu kan bukan ayat yang pertengahan turun di surat Al-Maidah. Tapi ayat yang akhir turun. Kan uniknya kenapa tidak ditaruh setelah Anas kan gitu. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, karena memang Allah Azza wa Jalla akan mengedepankan mana yang lebih prioritas dan mengakhirkan mana yang tidak prioritas. Atau sebaliknya, mengedepankan yang tidak prioritas dan mengakhirkan yang prioritas. Itu sah-sah saja bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, berkaitannya dengan kenapa yas'alunaka 'anil anfal dulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, yas'alunaka 'anil anfal bukan berarti ayat yang pertama diturunkan, bisa jadi pertengahan atau di akhir. Tetapi kemudian disimpan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah harus disebutkan di awal ayat. Jadi awal turun itu kan langsung kepada Nabi, tapi penempatan di surat Al-Anfal, penempatan di ayat pertama Al-Anfal itu kan cerita yang lain, berbeda. Bisa jadi ayatnya pertama turun, tetapi disimpan di akhir. Bisa jadi ayatnya terakhir turun, tetapi disimpannya di awal. Kan itu sah-sah saja. Itu kembali kepada otoritas Allah Azza wa Jalla. Kaitannya dengan penempatan itu. Jadi yas'alunaka 'anil anfal belum tentu ayat yang pertama diturunkan. Bisa jadi memang awalnya ya kronologis. Sampai akhirnya baru masalah tentang ghanimah ini muncul, akhirnya ya diturunkanlah ayat pertama surat Al-Anfal. Ketika masalah ghanimah itu muncul, baru turunlah tentang surat Al-Anfal ayat 1 ini. Ketika masalahnya ada. Kan waktu itu ada permasalahan kaitan dengan pembagian ghanimah. Karena ini kan ghanimah cukup besar, bagaimana cara baginya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, baru yang 4/5-nya akan dibagikan. 4/5-nya baru boleh dibagikan. Yang 20%-nya itu diambil oleh Nabi, yang 80%-nya baru boleh dibagikan. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla, ketentuan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Bisa jadi kronologisnya ayat ini turun setelah ayat
perang Badarnya, perang turunnya malaikat, tentang yang lainnya, baru ayat ini diturunkan kepada Nabi. Tapi pencatatan di dalam mushaf, pencatatan di dalam Al-Qur'annya ditaruhnya di awal. Kenapa? Ini bagian dari otoritas Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini sebagai gambaran, karena memang peristiwa ini cukup penting, cukup krusial, di mana seorang komunitas muslim mempertanyakan bagaimana seharusnya ghanimah ini diperlakukan. Maka turunlah ayat ini dan kemudian ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di awal surah Al-Anfal sebagai bentuk menegaskan saking pentingnya masalah ghanimah. Jangan sampai kemudian gara-gara ghanimah ini timbul percekcokan, timbul permusuhan. Makanya Nabi menjadikan hakim waktu itu, 1/5 diambil oleh Allah dan Rasulnya, 4/5 baru dibagikan. Itu pun harus berdasarkan pembagian dari Nabi. Tidak boleh mencomot sendiri, itu nggak boleh. Ghanimah harus dibagikan oleh Nabi. Makanya nanti ada kasus, ketika ada seorang sahabat, dia ngambil ghanimah sebelum dibagikan. Kata Nabi SAW ketika sahabat ini meninggal, kemudian para sahabat, wah dia syahid, dia syahid. Kata Nabi, siapa yang syahid? Itu si fulan. Dia mati di medan perang. Kata Nabi, dia masuk neraka. Loh, kok kenapa Rasul dia masuk neraka? Karena dia mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Itu saking pentingnya ghanimah. Makanya disimpan di awal. Kenapa? Karena urusan ghanimah, ini urusan iman. Banyak orang yang kemudian tergadai imannya gara-gara ghanimah. Nanti kita masuk dalam perang Uhud, kan ada beberapa orang yang tergiur keimanannya gara-gara ghanimah. Padahal ghanimah itu sudah jelas pembagiannya. 1/5 bagi Allah dan Rasulnya, yang 4/5 bagi kaum muslimin. Itu pun pembagiannya harus menunggu pembagian dari Nabi. Ternyatanya dalam perang Uhud masih aja kepincut sama ghanimah. Itu sudah disebutkan di awal ayat, apalagi di akhir ayat. Disebutkan di awal ayat saja sebagai menandakan ini krusial, ini urgent, ini penting. Masih aja kan tidak peka terhadap ketentuan Allah yang satu ini. Saya rasa kembali ke pertanyaan, kenapa yas'alunaka 'anil anfal, tentang ghanimah ini disimpan di awal? Ya melihat karena keunikan dan juga kedahsyatan peristiwa tentang ghanimah ini, karena sempat menimbulkan konflik tengah-tengah kaum muslimin, dan memang urusan harta sangat rentan konflik di tengah-tengah kaum muslimin, maka diawalkan untuk menunjukkan keutamaannya dan kedahsyatan yang ada di dalam. Yang kedua, belum tentu ayat tentang ghanimah ini memang diturunkan di awal. Bisa jadi memang sesuai dengan kronologis perang Badar. Hanya saja Allah tempatkan di awal ayat karena dia memiliki kedahsyatan dan keutamaan di dalam. Walaupun tetap turunnya bisa jadi belakangan atau sesuai dengan kronologis perang. Allah.